Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya, admin terkece se-Asia Asia Tenggara. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar guys, agar supaya ini menjadi sebuah bentuk dukungan untuk kita kepada sinetron Love Story The Series untuk episodenya yang lebih panjang dan lebih menegangkan lagi. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai, and check it. Baik, di adegan awal sinetron kita sudah dibikin jengkel oleh si menjijikan Vanessa, di mana dia sedang uring-uringan dan marah kepada si Rama karena si Rama ditengarai tidak mengerti perasaannya. Pasalnya tak lain dan tak bukan adalah karena si Rama pergi menjenguk Maudy di rumah sakit. Vanessa sangat tidak menyetujui itu. Katanya si Rama malah memilih menjenguk si Maudy ketimbang menemani dia di rumahnya. Padahal Rama sebagai saudara dan juga dia memang tinggal di rumahnya Argadana yang notabene-nya itu juga merupakan rumah Maudy. Rama merasa tidak enak kepada si Maudy, tapi si Vanessa yang menjijikan ini tidak pernah peka terhadap hal tersebut. Si Vanessa malah memaki-maki dan memarah-marahi si Rama. Katanya si Rama tidak pernah ingin mengerti sedikit pun apa yang dia rasa. Intinya si Vanessa tidak ingin tersaingi oleh si Maudy, dan si Vanessa ini takut bahwasanya si Rama suatu saat akan kembali lagi jatuh cinta kepada si Maudy seperti sedia kala. Vanessa sudah tidak ingin lagi kehilangan lelaki yang dicintainya, seperti dulu Ken yang berhasil jatuh di pelukannya Maudy. Dan saat ini si Vanessa tidak ingin Rama bernasib seperti si Ken. Oke guys, si Rama sebetulnya sudah muak ya dengan sikap dan juga perilaku si Vanessa kepada dirinya. Rama memilih pergi untuk meninggalkan si Vanessa, namun akhirnya si Vanessa menggapai tangannya si Rama dan menariknya kembali untuk tidak meninggalkannya. Si Vanessa di sini bersikap lembut dan ingat kepada wejangan dari si Tanggurak Dinda yang berkepala dua. Si Dinda pernah memberikan saran dan nasihat kepada si Vanessa agar supaya si Vanessa bersikap lembut kepada si Rama, karena ternyata si Rama sangat menyukai perempuan yang berhati baik dan juga lembut seperti si Maudy. Nah, di sini si Vanessa pun mencoba menjadi peran yang diinginkan oleh si Rama, namun ternyata aktingnya sangat numpang sekali guys. Dasar memang tadinya perempuan jahat ya, sampai saat ini juga dia belum bisa mendapatkan chemistry baik di sinetron ini. Tapi si Rama dengan mudahnya percaya kepada bujuk rayu yang memang sangat busuk sekali dari si Vanessa. Rama begitu saja percaya kepada si Vanessa dan juga Rama meminta maaf pada akhirnya. Rama berkata bahwa dia akan melakukan segala hal untuk si Vanessa agar supaya si Vanessa tidak uring-uringan dan adat-adatan lagi kepada dirinya. Rama tidak mau Vanessa cembetut lagi kepada dirinya. Untuk kemudian si Rama mengucapkan sebuah janji akan memenuhi semua keinginan si Vanessa. Di sini si Vanessa mengambil kesempatan dan aji mumpung karena ucapan si Rama itu. Vanessa pun bertanya kepada si Rama, jikalau memang benar kamu akan melakukan semua yang saya minta, nanti sore dia akan mengajak si Rama ke sebuah tempat. Ya, apalagi kalau bukan rumah mewah yang sudah digadang-gadangkannya sedari dulu guys. Si Vanessa ingin rumah mewah itu agar supaya dia bisa memamerkannya kepada teman-temannya. Masuk lagi ke scan adegan lain lagi, di mana ada si Ibon botak yang sedang frustasi guys karena dia harus menghadap manajernya. Tapi pasti dia juga sudah menyangka bahwa manajernya tidak akan pernah tahu menahu soal beban yang dipikulnya saat ini. Si Ibon botak menemui manajernya dan berkata bahwasanya dia baru saja tadi dari rumah sakit tempat Maudy dirawat dan dia malah dimaki-maki oleh ayahnya Maudy, yakni si Argadana.
Di sini si Ken juga sebagai suaminya menginterogasi si Ibon Botak guys. Jadi si Ibon Botak sangat stres sekali karena dia menghadapi dua lelaki sekaligus, yang mana lelaki itu merupakan pejantan-pejantan tangguh. Tapi si manajer ini tidak tahu menau, dia tidak ingin kerugian sinetron yang sedang dihandlenya ini semakin besar. Dia memaksa si Ibon Botak untuk bisa menyeret Maudy kembali syuting lagi. Si Ibon Botak ini menjelaskan kepada manajernya bahwasanya dalam kondisi Maudy yang seperti sekarang ini sangat tidak memungkinkan untuk Maudy kembali ke lokasi syuting dan melakukan aktivitas syuting seperti biasanya. Namun kembali lagi si manajer tidak ingin mendengar apapun alasan dari si Ibon Botak. Yang si manajer ini ingin tahu Maudy harus kembali syuting lagi. Jikalau tidak, Maudy dan Anita akan dijebloskan ke dalam penjara. Kali ini dia akan menempuh jalur hukum di mana dia merasa ditipu oleh si Anita dan si Maudy. Jadi laporan dia akan berupa laporan penipuan dari si Maudy dan juga si Anita. Namun kita lihat saja guys, apakah si manajer busuk ini akan bisa menjebloskan Maudy ke dalam penjara. Mengingat orang di belakang Maudy itu adalah si Argadana, yang seorang pengusaha kaya dan sukses di kota Jakarta, yang pastinya sulit untuk ditumbangkan oleh siapapun. Dan tidak menutup kemungkinan tuntutan itu akan berbalik kepada si manajer itu, dan pada akhirnya si manajer itulah yang akan mendekam di dalam penjara karena bisa saja Argadana menyewa pengacara handal untuk bisa menumbangkan perusahaan production sinetron yang sedang dia pimpin. Tak lama kemudian bencana bertubi-tubi datang kepada si manajer itu. Datanglah seorang kru yang menunjukkan viralnya adegan si Andre saat nabrak pedagang kaki lima. Di sini dia semakin stres guys, karena pasti rating sinetronnya akan anjlok dan turun. Tidak seperti biasanya sinetron Maudy yang menduduki rating pertama. Si Ibon berbicara kepada manajer itu bahwasanya dia sempat melarang si Andre untuk bepergian, tapi mungkin saja si Andre pergi dengan sendirinya dan tidak menghiraukan omongan si Ibon Botak. Baik guys, kesekian lain lagi di mana ada si Anita nih yang sedang berada di apartemennya si Renaldi yang bernuansa horor, di mana ada lukisan dan patung-patung menyeramkan di sana yang membuat si Anita merinding bulu kuduknya dan juga ketakutan setengah mati. Dia pun harus menahan rasa ingin buang air kecilnya. Pada akhirnya dia pun nekat untuk mencari toilet guys. Saat dia jalan untuk mencari toilet, akhirnya tali tasnya nyangkut di sebuah patung kecil dan dia menyangka bahwa itu adalah efek dan pengaruh dari roh jahat yang sengaja menarik tasnya. Anita menjerit semakin ketakutan dan ngompol di tempat kejadian. Sungguh memalukan sekali ya. Sosok orang kaya dan juga modis seperti si Anita harus ngompol di dalam celana. Kesekian lain lagi di mana ada si Rama dan si Vanessa yang sudah berada di depan rumah yang ingin dikontrak oleh si Vanessa. Nah, si Rama pun kaget melihat rumah yang sangat megah tersebut, dan si Rama menyangka pasti rumah itu harganya sangat mahal sekali guys. Rama berkata kepada si Vanessa bahwasanya dia tidak punya uang sebanyak itu untuk menyewa rumah tersebut. Namun si Vanessa berkata kepada si Rama harus menepati janji dan konsekuensi dengan ucapannya tadi. Untung saja keluar pemilik rumah tersebut dan berkata bahwa rumah itu tidak akan dikontrakkan lagi kepada siapapun karena ternyata sekarang rumah itu sedang berada dalam sengketa dirinya bersama adik-adiknya. Karena ditengarai rumah itu memang merupakan rumah warisan dan banyak pemiliknya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Semoga saja Maudy dapat selamat dari jeratan tuntutan hukum si tangkurak manajer yang tidak bertanggung jawab ini. Dan semoga saja manajer inilah yang akan berhasil dipenjarakan oleh Argadana guys. Sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.